Halo, tadi ngomong yang masuk bisa menjadi itu menjadi ilham bertemu dengan baru pertama. Halo, saya yang baru masuk bisa Ike Permatasari Muhammad Surya Tafiani Muhammad Tafiani Ramadan Putri saya Putri Najwa Nadia Muhammad Jidan.
Halo, bro. Boleh ya? Halo, bro. Jadi ya, saya, halo saya. Ini, Najwa, saya, saya, Putri, jadi, halo, 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 halo. Kemudian dengan Zidan, kemudian enggak, Kedengaran, Mbak. kemudian oke. Ya, ya, ya. Kemudian sorry,
Kedengeran ya suara tadi halo. Kurang selesai. Kalau ini ya, Putus-putus Pak suaranya. sekarang jadinya perubahan ya. Iya, putri. Orang-orang Apaan Pak? Nggak kedengeran. nggak ada dengeran. Suaranya kecil banget. Ini volumenya pada udah penuh. Nah, ini Putus-putus belum. Pak suaranya Pak. Iya putus-putus. Sekarang Masih lancar tapi kecil. kecil. Ah, Tunggu. Sekarang udah. udah. Oke, Ya. coba kalau udah oke, angkat jempolnya semua. Oke. Oke, kalau udah bisa semua, kedengeran ya? Oke, baik. Kita mulai saja. Kalian buka materi kalian bab 6 halaman 46. Bab 6 halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang Bapak hormati dan sama-sama Bapak cintai siswa-siswi SMP Mika. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan zahir dan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu karena waktu kita tidak banyak. Sebelum kita memahami atau belajar pendidikan agama Islam, nanti setelah ini kalian mengerjakan ulangan harian di classroom. Materinya ada di bab 6 dan bab 7. Oke, baik. Kita mulai saja. Materi kita pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah.
Materi ini bertujuan untuk yang pertama memahami sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua, memahami sejarah berdirinya Bani Umayyah di Andalusia. Yang ketiga, menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, serta yang menjelaskan perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Ini tujuan materi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Ini sejarah dinasti Bani Umayyah. Halaman 47. Pendalaman materi, ini nanti materi ini kisi-kisi ulangan harian. A. Daulah Umayyah di Damaskus. Ibnu Khaldun. Siapa Ibnu Khaldun? Ada yang tahu siapa Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun itu adalah nama seseorang kerajaan dari Bani Umayyah. Sekarang kita pelajari, kalian amati, jangan bercanda, ngobrol dengan keluarga, fokus kata ke kamera atau ke LKS. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sejarah Bani Umayyah harus disatukan dengan sejarah Khulafau Rasyidin, sebab negara tersebut menempati kedudukan setelah negara Khulafau Rasyidin, baik dalam keutamaan, keadilan maupun persahabatan. Jadi sejarah Bani Umayyah harus disatukan dengan sejarah Khulafau Rasyidin. Pada masa itu, pada zaman Khulafau Rasyidin, baik dalam keutamaannya, keadilannya maupun persahabatannya. Dan demikian, sistem pendidikan yang diterapkan Bani Umayyah tidak terlepas dengan proses terbentuknya dinasti Umayyah. Nah, jadi pada zaman dinasti Bani Umayyah, pendidikan sudah dimulai dikembangkan. Sampai saat ini, perkembangan pendidikan yang cukup memuaskan. Selanjutnya, pada pemerintahan Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah. Jadi Bani Umayyah ini berasal asli namanya Umayyah bin Abu Syam bin Abdi Manaf. Pemerintahan ini berkuasa selama kurang lebih 91 tahun, yaitu 661 sampai 750 Masehi. Ini setelah zaman Rasulullah ini. Zaman Rasulullah itu, Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal. Pada tahun gajah, hari Senin. 12 Rabiul Awal, bulan Masehinya tanggal 20 April 751 Masehi. Khalifah Bani Umayyah antara lain sebagai berikut di bawahnya tuh. Muawiyah, Yazid, Muawiyah, Marwan, Abdul Malik, Al-Walid, Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, Yazid, Hisham, Al-Walid, Yazid, Ibrahim, Marwan. Ini ketika di zaman Bani Umayyah. Ketika Bani Umayyah memerintahkan atau berkuasa yang selama 91 tahun. Pusat pemerintahan Daulah Umayyah, pemerintahannya nih, bertempatnya
di kota Damaskus. Nah, artinya pemerintahan ini tidak sekarang-sekarang ini. Di zaman Bani Umayyah sudah ada pemerintahan. Di mana Bani Umayyah bertugas pemerintahannya, yaitu bertempat di kota Damaskus. Jadi Bani Umayyah pemerintahannya itu ada di kota Damaskus. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah memerintah karena Muawiyah sudah begitu lama memegang kekuasaan di wilayah tersebut. Jadi sebelum Bani Umayyah, Muawiyah sudah bertempat terlebih dahulu di kota Damaskus. Muawiyah bertempat pemerintahannya di kota Damaskus, lalu Bani Umayyah memerintahkan baru datang ke kota Damaskus selama 91 tahun. Selanjutnya, halaman 48. Yang B. Daulah Umayyah, tadi dinasti Bani Umayyah, sekarang Daulah Umayyah, yaitu negara di Audulasia. Ketika dinasti Umayyah di Damaskus runtuh, maka Bani Umayyah baru datang runtuh. Cucu Khalifah Umayyah ke-10 Hisham. Cucunya dinasti Bani Umayyah yang bernama Hisham. Cucunya itu Bani Umayyah ada 10. Cucu dinasti Bani Umayyah ada 10. Nah yang ke-10 ini namanya Hisham bin Abdul Malik. Beliau ini memproklamirkan bahwa Andalusia sebagai negara pada tahun 756 Masehi. Nah, cucu Khalifah Umayyah yang ke-10 ini yang bernama Hisham bin Abdul Malik memproklamirkan, mengesahkan bahwa negara pada tahun 756 Masehi, negara yang bernama Andalusia, yaitu diproklamirkan pada tahun 756 Masehi. Nah, sejak proklamasi di Andalusia menuju babak baru sebagai negara berdaulat di bawah kekuasaan dinasti Umayyah yang beribu kota di Cordoba sampai tahun 422 Hijriah atau 1031 Masehi. Nah, jadi kekuasaan dinasti Umayyah ini yang beribu kota dari Cordoba. Negara Andalusia diproklamirkan oleh cucu Umayyah yang terakhir atau yang ke-10 yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini yang memproklamirkan bahwa Andalusia adalah sebagai negara pada tahun 756 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan di Andalusia ini, lembaga-lembaga pendidikan banyak dibangun. Nah, setelah cucunya Umayyah yang bernama Hisham pada pemerintahan di Andalusia, lalu membangun lembaga-lembaga pendidikan yang sangat banyak dibangun oleh, kata kalau Indonesia ini presiden. Presidennya Andalusia adalah Hisham. Nah, hal ini terbukti pada masa pemerintahan
Al-Mustansyir yang memiliki 800 sekolah. Al-Mustansyir ini yang memiliki 800 sekolah. Sama halnya yang ingin membangun lembaga-lembaga pendidikan di Andalusia. Nah, 70 perpustakaan pribadi di samping perpustakaan umum yang di dalamnya terdapat 400.000 buku. Lebih lanjut, Al-Mustansyir mendengar bahwa Abul Faraj Al-Isbahani di Irak seorang yang sedang menyusun kitab Al-Ghani. Al-Ghani ia mengirim uang 1.000 dinar. Kepada siapa? Kepada pengarangnya. Pengarang yang mengarang kitab atau buku 400.000 ini dibayar 1.000 dinar kepada si pengarang tersebut. Untuk apa? Untuk mendapatkan salinan pertama dari buku tersebut. Oleh karena itu, kitab Al-Afghani ini lebih dulu dibaca di Andalusia daripada di Irak, di mana tempatnya pengarangnya. Pengarangnya yang membuat, tapi yang terlebih dahulu membacanya adalah di negara Andalusia yang dibawa kepemimpinan Presiden Hisham. Hisham adalah cucu Umayyah yang ke-10. Jadi ini pendidikan ini sekolah, kuliah, PAUD, TK, orang Islam yang membangun. Umat Islam yang membangun. Kita terkadang berpikir, ilmu matematika dari mana? Ilmu fisika dari mana? PJOK dari mana? Semua pendidikan yang ada di sekolah terkadang kita bertanya, dari mana sih asal muasal pendidikan tersebut? Bukan dari negara Eropa, bukan dari orang Kristen, tapi dari umat Islam. Umat Islam yang membangun pendidikan di sekolah dimanapun berada, pendidikan itu dibangun oleh perjuangan sejarah dinasti Bani Umayyah. Ini nih orang-orang ini, beliau ini yang mendirikan pendidikan di sekolah sampai saat ini. Bayangkan, berpikir ilmu matematika itu orang Islam yang menemukan. Paham ya? Selanjutnya, yang C, halaman 49 di sebelahnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tadi membangun sekolah, membangun dari pembentukan negara Andalusia, lalu membangun pendidikan, sekolah, perpustakaan, dan buku-buku. Sekarang perkembangan ilmu pengetahuannya dan kebudayaan. Sampai di Yemika. Yayasan Ilmu Memajukan Kebudayaan. Ilmu kebudayaan. Paragraf yang pertama, C. Ilmu pengetahuan pada awalnya kurang begitu diperhatikan. Ilmu pengetahuan, ilmu apa saja? Ilmu fisika, matematika, pendidikan agama Islam, semua ilmu kurang begitu diperhatikan. Walaupun bersifat alamiah, pola pendidikan pada masa ini telah berkembang. Zaman dahulu ilmu pengetahuan itu belum dibutuhkan. Tapi sampai saat ini, alhamdulillah, ilmu pengetahuan pendidikan telah dikembangkan. Dari zaman ke zaman, turun-menurun, tambah maju ilmu pengetahuan pendidikan. Selanjutnya,
Sehingga peradaban Islam sudah bersifat internasional. Bayangkan, yang Bapak ajar ini, pendidikan agama Islam ini sudah sejak zaman dahulu ketika dinasti Bani Umayyah. Jadi pendidikan agama Islam ini sudah bersifat internasional ke seluruh negara. Internasional yang meliputi 3 benua. Yang 3 ini apa saja? Yaitu sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar Asia, yang semua itu dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Tidak ada bahasa Indonesia, yang ada bahasa Arab. Eropa, Afrika, Asia berkolaborasi, bergabung untuk mendirikan pendidikan agama Islam, tetapi dengan bahasa Arab. Tidak ada bahasa Melayu. Indonesia, Malaysia, Singapura itu masih termasuk negara Asia. Selanjutnya, setelah ilmu pengetahuan mulai berkembang, kajian ilmu diperluas. Tidak hanya pada ilmu nakliyah saja, tetapi mencakup ilmu akliyah. Nakliyah ilmu akhirat dan ilmu akliyah adalah ilmu umum. Apa saja? PJOK, matematika, fisika, PPKN, IPS, nakliyah, akliyah. Nah, di antara ilmu-ilmu yang dikembangkan yaitu yang pertama kedokteran. Zaman dahulu ilmu yang dikembangkan kedokteran. Filsafat, astronomi, ilmu pasti, sastra, seni bangunan, seni rupa, dan lain-lain. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berpusat di Madinah seperti pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, melainkan ilmu juga mengalami ekspansi seiring dengan ekspansi teritorial. Jadi yang paling utama, ilmu yang dikembangkan pada zaman Bani Umayyah yaitu kedokteran, filsafat, astronomi, sastra, seni bangunan. Siapa yang menemukan ilmu astronomi? Siapa yang menemukan ilmu filsafat? Siapa yang menemukan yang pertama kali ilmu kedokteran? Semua itu yang menemukan adalah pada zaman dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini orang Islam. Jadi semua pendidikan yang terdapat, yang ditemukan, ilmu kedokteran, filsafat, astronomi, sastra, seni bangunan, semua itu umat Islam yang menemukan. Jadi kita bangga sebagai umat Islam. Jadi semua ilmu itu umat Islam yang menemukan pada zaman dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya, kekhalifahan Bani Umayyah di Spanyol menjadikan Cordoba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadi Cordoba ini pusatnya ilmu pengetahuan. Di kota ini didirikan Universitas Cordoba. Kampus. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. 400.000 judul. Pusat ilmu pengetahuan pendidikan berada di Cordoba. Di Cordoba, Universitas Cordoba mempunyai
Judul buku 400.000 judul. Kita bikin satu judul aja sudah bingung, apalagi 400. Cordoba menjadi inspirasi bagi para ilmuwan dan penulis bangsa Barat. Oleh para ahli sejarah, kemajuan Cordoba di Spanyol pada zaman pemerintahan Umayyah disebut-sebut sebagai cikal bakal membawa kemajuan bangsa Barat di kemudian hari. Dengan demikian kota Cordoba menjadi jembatan penghubung ilmu pengetahuan dari wilayah timur Islam ke barat. Nah, jadi kalian bangga. Bani Umayyah membentuk sekolah, membentuk negara, membangun perpustakaan sampai saat ini. Yang membangun, yang mengesahkan negara itu adalah cucunya yang ke-10. Siapa ya? Hisham bin Abdul Malik. Itu adalah cucu Umayyah. Sekarang perkembangan itu maju sampai ke Eropa, Spanyol. Prancis yang presiden yang menghina Nabi itu 80% beragama Islam. Prancis. Selanjutnya, pemerintahan Bani Umayyah telah mengalami banyak kemajuan. Nah, jadi pemerintahan Bani Umayyah ini mengalami banyak kemajuan. Karena kenapa? Dibangun oleh Bani Umayyah. Kemajuannya apa aja? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan kekuasaan. Maksudnya apa? Pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama, spiritual power, dengan kekuasaan politik, temporal power. Spiritual dan politik dipisahkan. Spiritual itu agama. Agama Islam dipisahkan dengan kekuasaan politik. Dan Muawiyah bukanlah seorang yang ahli dalam soal-soal keagamaan. Maka masalah keagamaan diserahkan kepada para ulama. Nah, jadi Muawiyah ini tidak menguasai ilmu agama. Tetapi bijaksananya Muawiyah, walaupun beliau tidak memahami ilmu agama sepenuhnya, tetapi Umayyah ini Muawiyah ini menyerahkan ilmunya kepada para ulama. Agar apa? Agar pendidikan ilmu pengetahuan lebih maju. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan, pembagian wilayah. Sudah maju, lalu pembagian wilayah. Dari wilayah politik dan spiritual sudah dipisahkan. Sekarang pembagian wilayah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdapat 8 provinsi. Pada zaman Umar bin Khattab sudah dibangun 8 provinsi. Maka pada masa Umayyah menjadi 10 provinsi dan tiap-tiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Jadi pada zaman Umar bin Khattab provinsi itu baru 8. Hanya 8 provinsi pada zaman Umar bin Khattab. Lalu pada zaman masa Umayyah itu menjadi 10 provinsi. Dan tiap-tiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur.
Gubernur Anies di Jakarta, Provinsi Jakarta, Provinsi Pandeglang, Provinsi Banten. Setiap provinsi dikepalai gubernur. Provinsi Banten, 1 gubernur, Wahidin Halim misalkan. Wali kotanya Arif. Gubernurnya DKI Jakarta, Anies Baswedan. Wali kotanya ada lagi. Setiap gubernur pasti ada wali kota. Setiap wali kota pasti ada gubernur. Inilah 10 provinsi, di setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemajuan keadilan berkembang sangat pesat. Ada sebuah cerita. Kesalahan seorang gubernur. Para gubernur rumahnya mewah, megah, indah. Tetapi ada kejelekan dari seorang gubernur pada zaman Umar bin Khattab, di bawah kepimpinan Umar bin Khattab. Di samping gubernur, rumah gubernur itu ada gubuk. Gubuk reot, rumah yang sudah tidak layak dipakai. Bambu dari kayu. Ini masyarakat yang mempunyai masyarakat. Masyarakat ini bukan orang Islam, tetapi orang non-Islam alias Kristen. Kata sang gubernur, hai orang Kristen, sekarang kamu pergi. Tanahmu akan aku beli 2 kali lipat. Kata seorang non-Muslim, tidak bisa Pak Gubernur. Ini tanah satu-satunya warisan dari keluarga saya. Walaupun rumah begini dari bambu, yang penting makmur. Cuman kamar sama sumur. Yang penting makmur. Kata Pak Gubernur, tidak bisa non-Muslim. Ini rumah kamu yang tempat ini akan saya bangun menjadi masjid. Kata non-Muslim. Kata Gubernur, saya bayar 10 kali lipat. Tidak mau juga, terpaksa digusur oleh kepala gubernur. Satpol PP dipanggil, polisian dipanggil untuk merobohkan gubuk ini. Lalu si non-Muslim ini mengadu kepada Sayyidina Umar. Jalan. Orang non-Muslim ini mengadu kepada Sayyidina Umar, berjalan. Di tengah jalan, sambil jalan, non-Muslim ini berpikir, gubernurnya aja galak banget. Bagaimana presidennya? Presidennya itu Umar bin Khattab. Non-Muslim itu gubernurnya aja seperti itu. Bagaimana presidennya? Sampai di tempat non-Muslim itu bertemu pada seseorang. Bertemu kepada seseorang itu lagi tidur di balik bambu, berselimut kain. Kata non-Muslim, misi Pak, mau nanya rumah Khalifah yang mana? Kata orang yang tidur itu, kamu nyari siapa? Nyari Umar. Ada di mana? Di sana. Pakaian istananya apa? Iman sama tauhid. Oh, sepatunya apa? Sepatunya sholat. Sehari-hariannya apa? Menyantuni anak yatim dan menyantuni para janda. Oh, ini orangnya yang mana? Kata non-Muslim. Di depan kamu. Ini saya, Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada non-Muslim, ada apa kau kemari? Saya mau melapor Pak Presiden. Kalau zaman sekarang, melapor apa? Honor gubernur Bapak yang di sebelah sana katanya. Rumah saya digusur. Cuma satu-satunya. Mentang-mentang rumah saya jelek, tidak layak dipakai. Digusur begitu saja. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Sekarang kamu ambil tulang yang numpuk di tempat sampah itu. Kata Muslim,
Saya di sini mau ngelapor Pak, bukan nyari tulang. Di tulang mah di sana banyak, kata non Muslim. Sayyidina Umar, ambil saja. Diambil oleh orang non Muslim, diambil, diberikan oleh kepada Sayyidina Umar. Ya Presiden, ini saya berikan tulang. Tulangnya 50 cm. Tulangnya digaret pakai pedang Sayyidina Umar. Pedang Sayyidina Umar itu besi, baja, ketika ditempelkan putus. Kali tebas 100 orang putus palanya. Tulang itu digaris oleh Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Sekarang kamu pulang, kasih tulang ini kepada gubernurmu. Saya di sini mau nyari keadilan, Pak, bukan mau nyari tulang katanya. Sudah, kasih saja. Berikan tulang ini kepada gubernur. Sambil jalan pulang non Muslim berjalan. Kok cuma kasih tulang doang? Saya kan mau nyari keadilan. Jalan pulang sampai di rumah di depan seorang gubernur. Bertemu kepada gubernur tadi. Apa kata Muslim? Pak Gubernur, tadi saya udah lapor ke pusat, ke Pak Presiden. Kamu ini dikit-dikit melapor. Ya habisnya saya tidak diadilkan. Bapak tidak adil. Saya lapor aja sama Sayyidina Umar. Dikasih tulang. Terus kata gubernur apa? Kata gubernur kepada non-Muslim, kamu dikasih apa sama Sayyidina Umar? Sama Presiden, sama Khalifah? Dikasih tulang. Coba lihat, diberikan tulang itu kepada gubernur. Ini Pak Gubernur, saya dibeliin tulang. Tulang cuma digaret pakai pedang Sayyidina Umar, di tulang. Apa kata Pak Gubernur? Pas Pak Gubernur melihat tulang itu digaris oleh pedang Sayyidina Umar, mukanya pucat, bergemeteran badannya, berlindang gerah. Kita ini gubernur melihat tulang yang digaris oleh Sayyidina Umar. Lalu bertanya gubernur kepada non-Muslim, kamu tahu nggak artinya tulang ini digaris panjang, tegak, lurus oleh Sayyidina Umar? Mana saya tahu Pak, saya dikasih tulang doang. Lalu dijelaskan oleh Pak Gubernur. Maksud Sayyidina Umar ini, perkataan Sayyidina Umar menandai garisan tulang tegak lurus kepada tulang itu. Bahasa Sayyidina Umar kepada gubernur, "Hai gubernur, jangan mentang-mentang berkuasa. Jangan mentang-mentang orang kaya. Kepada rakyat kecil kau tindas. Kepada rakyat kecil kau tidak urus, kau tidak sayangi. Kalau kau masih serakah kekuasaan, aku yang akan tebas kepalamu seperti garis lurus yang ada di tulang kamu." Itu adilnya Sayyidina Umar. Nah ini adalah pada masa Sayyidina Umar bin Khattab adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, sayang kepada rakyatnya, sayang kepada masyarakatnya. Nah pada zaman Sayyidina Umar ini, provinsi masih 8 provinsi. Nah, ketika dipimpin oleh Muawiyah, Umayyah menjadi 10 provinsi. Lalu gubernur berhak menunjuk wakilnya di daerah yang lebih kecil dan mereka dinamakan amil. Amil itu adalah lurah. Tamat dari wali kota, dari presiden, gubernur, wali kota, bis wali kota, camat, kelurahan, RW, baru RT. Itu adalah menurun. Yang paling bawah adalah RT. Yang ketiga, kemajuan
pada zaman dinasti Umayyah adalah administrasi pemerintahan, keuangan. Keuangan pada zaman dinasti Bani Umayyah. Administrasi pemerintahan, ini kemajuan yang ketiga. Dinasti Umayyah membentuk beberapa diwan. Diwan itu yang tinggi-tinggi apartemen, kantoran. Diwan itu perkantoran. Ada tuh di situ. Dinasti Umayyah membentuk beberapa diwan, apartemen. Apa saja? Sebagai berikut. Yang pertama, Diwan Rasail. Namanya apartemen Rasail. Semacam sekretaris jenderal yang berfungsi untuk mengurus surat-surat negara yang ditunjukkan kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari mereka. Ini apartemen ini izin kepada gubernur. Membangun apartemen ini izin kepada gubernur. Sembarangan. Nah, dinasti Umayyah ini hebat. Tidak hanya ilmu pengetahuan saja, tapi membagikan peta-peta pemisahan kekuasaan dan pembagian wilayah, dan yang terakhir administrasi keuangan pemerintahan. Keuangan pemerintahan. Yang kedua, Diwan Kharaj. Apa sih Diwan Kharaj itu? Diwan Kharaj yang berfungsi untuk mengurus masalah pajak. Ada yang mengurus masalah pajak, ada yang mengurus surat-surat negara yang ditunjukkan kepada para gubernur. Yang kedua adalah Diwan Kharaj, tugasnya yaitu berfungsi sebagai mengurus masalah pajak. Pajak rumah, pajak motor, pajak kendaraan yang ada pada zaman Bani Umayyah. Yang ketiga, administrasi pemerintahan adalah Diwan Barid. Apa sih Diwan Barid? Di situ ada tuh. Diwan Barid yang berfungsi sebagai penyampai berita-berita rahasia kepada pemerintahan pusat. Presiden mengumumkan bahwa ada corona. Mengumumkannya kepada siapa? Para gubernur. Gubernur turun ke wali kota turun ke camat, camat turun ke kecamatan, pacamat turun ke kelurahan turun ke RW turun yang terakhir ke RT. Disebarluaskan, jangan, warga tidak boleh ada yang keluar, harus waspada dengan wabah corona, jaga kesehatan, jaga keluarga kita dari virus corona, kata Presiden. Sampai saat ini kenyataan semua di daerah yang ada di Indonesia di lockdown. Atas pemerintahan siapa? Presiden. Tugasnya nih yang ketiga. Yang keempat, Diwan Khatam. Apa sih Diwan Khatam? Yang berfungsi untuk mencatat atau menyalin peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Menyalin peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Menyalin undang-undang misalkan. Disalin ke DPR lalu ke pemerintah pusat. Yang terakhir, yang kelima, Diwan Musghilan yang berfungsi untuk menangani berbagai kepentingan umum. Seperti negara masuk itu kepentingan umum. Kepentingan umum itu seluruh masyarakat yang ada di Indonesia harus tahu. Pengumuman. Hari besok Lebaran, hari ini puasa. Hari kemarin libur Maulid, hari libur kemarin lagi cuti bersama, itu pengumuman. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah menghasilkan banyak ilmuwan antara lain sebagai berikut. Pada zaman kemajuan itu,
pada zaman dinasti Bani Umayyah menghasilkan banyak ilmu yang ditemukan oleh dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, ilmu Imam Malik adalah ilmuwan bidang fikih. Yang pertama kali yang menemukan ilmu fikih adalah Imam Malik. Siapa? Dia adalah mengarang kitab Al-Muwattah yang memuat 1.700 hadis. Ini Imam Malik yang menemukan ilmu fikih yang memuat 1.700 hadis. Yang kedua, Imam Hanafi memiliki nama lengkap Nu'man bin Thabit bin Zutah bin Mahan At-Taimi. Lebih kenal kita lagi dengan nama Abu Hanifah. Lahir di Kufah. Mana tuh Kufah? Irak. Pada tahun 80 Hijriah, tahun 699 Masehi. Dan beliau meninggal di Baghdad, Irak. Pada tahun 148 Hijriah, tahun 767 Masehi. Selanjutnya, yang ketiga, Hasan Al-Basri. Merupakan seorang pemimpin di kalangan tabi'in. Tabi'in itu penerus, tabi'in sampai ke kita. Seorang pemimpin di kalangan tabi'in, ilmunya luas. Zuhud dan wara'. Wara' itu alim. Walaupun ia tidak berasal dari keluarga berdarah biru, tetapi ia meraih capaian yang tinggal berkat ilmu. Paham di sini semua? Ini adalah sejarah dinasti. Pak, nanti ada tugas nggak, Pak? Nanti saya jelaskan. Saya jelaskan materi dulu. Setelah ini kalian kerjakan ulangan harian di classroom. Materinya di bab 5 dan bab 6. Nah, materi ini adalah sejarah kemajuan pendidikan ilmu pengetahuan pada zaman dinasti Bani Umayyah. Kalian pahami, kalian harus pelajari bahwa ilmu pengetahuan pendidikan itu ditemukan oleh orang Islam, yaitu yang bernama dinasti Bani Umayyah. Turut-turut dari kecucunya yang ke-10, yaitu Hashim bin Ahmad. Sampai Umar bin Khattab, dari ilmu pengetahuan, ilmu pemerintahan, pembagian provinsi, penetapan daerah, semua itu berawal dari dinasti Bani Umayyah. Jadi sekarang ini ada presiden, ada gubernur, ada wali kota, ada camat, ada camat, ada kelurahan, RW, RT, semua itu yang menemukan adalah pada zaman dinasti Bani Umayyah. Pemimpin yang adil, seadil-adilnya pemimpin adalah Presiden Umar bin Khattab. Pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Di sini ada yang bertanya, oh sudah paham semua? Kalau ada yang mau nanya, silakan, saya tunggu. Ike, Nisa, Tania, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Nanti ada tugas, Pak. Tugas ada, ulangan harian. Tugasnya ulangan harian. Materinya
yang minggu lalu Zoom meeting yang sudah saya terangkan, yaitu sujud. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, itu materinya. Untuk ulangan hari ini, nanti saya bagikan tugasnya. Oke, kalau tidak ada, Bapak akhiri. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kalian. Ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.